Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Suprapto, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi yang diperoleh dari fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman yang telah dilakukan pada pendidikan calon guru penggerak di angkatan kelima ini. Beberapa kesimpulan yang didapatkan berkaitan dengan pemikiran-pemikiran dari beliau Ki Hajar Dewantoro diantaranya adalah: yang pertama, pendidikan sebagai persiapan hidup bermasyarakat dan hidup berbudaya. Yang kedua, pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Kesimpulan ketiga, pendidikan menuntut kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keempat, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan tukang kebun. Kelima, pendidik tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. 6. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sebagai budaya Indonesia. Yang ketujuh, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan untuk kesimpulan yang terakhir, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan, baik pendidikan sosial dan pendidikan karakter anak. Selanjutnya, saya melakukan refleksi terhadap diri pribadi saya sendiri setelah mempelajari modul 1.1. Beberapa pendapat saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini adalah: yang pertama, murid akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan dengan diberikannya hukuman. Yang kedua, murid dituntut harus selalu patuh dan menuruti keinginan guru. Yang ketiga, murid tidak mempunyai kemampuan untuk belajar mandiri. Yang keempat, keriuhan murid di kelas dianggap hal yang sangat mengganggu. Kelima, murid difokuskan hanya pada peningkatan pengetahuan, di mana nilai adalah segala-galanya. Yang keenam, murid datang ke sekolah karena kewajiban dan keterpaksaan, ditambah dengan tugas-tugas yang menanti, sehingga ada rasa kurang bahagia pada diri murid itu sendiri. Dan yang terakhir, murid memiliki karakteristik pribadi yang sulit untuk dirubah. Beberapa anggapan yang sudah saya sampaikan ternyata keliru. Selanjutnya, pendapat-pendapat itu juga terpatahkan setelah saya mempelajari modul ini, sehingga ada beberapa perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul. Beberapa perubahan pemikiran tersebut diantaranya adalah: yang pertama, hukuman hanya akan membuat anak lebih takut dan malas dalam mengembangkan pemikirannya. Yang kedua, pembelajaran dan pendidikan tidak hanya fokus pada nilai pengetahuan. Yang ketiga, karakteristik murid dapat dikembangkan. Dan yang keempat, murid bukanlah objek, melainkan sebagai subjek pendidikan. Dari perubahan pemikiran saya, selanjutnya saya harus segera melakukan perubahan dalam pembelajaran agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang akan saya terapkan diantaranya adalah: yang pertama, menggali potensi, bakat, dan karakter murid agar dapat dituntun dalam pengembangannya dengan lebih mendekatkan diri kepada murid. Yang kedua, memusatkan pembelajaran pada murid dengan mengajak murid lebih aktif
sementara guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan mencoba dan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, pembelajaran bersifat humanis dengan memanusiakan murid. Murid dianggap sebagai anak kandung sendiri. Dan yang kelima, melibatkan orang tua dalam pendidikan sosial dan pendidikan karakter dengan melakukan kunjungan ke rumah murid. Komunikasi yang baik dengan wali murid akan lebih efektif dalam pendidikan sosial dan pendidikan karakter. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.